Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Sri Suprihatin dari SMA Negeri 54 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 7. Pada video saya kali ini yaitu tentang tugas demonstrasi kontekstual 1.4 budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Dalam buku Klesem Gosem tahun 2004, yang dimaksud dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam buku lainnya, Klesem Gosem tahun 1996, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun yang dimaksud dengan segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan-tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi kebutuhan, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada validasi kebutuhan, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Murid yang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak berubah. Sedangkan pada tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pada tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Kasus pertama, hari ini di kelas 11 IPS 2 akan dilaksanakan pembelajaran bimbingan konseling. Hari ini Asmi hadir di kelas. Ibu guru berencana memanggil Asmi sehubungan dengan apa yang dilakukan Asmi tidak hadir dalam 2 hari ini tanpa ada keterangan, serta ada beberapa tugas matematika dan bahasa Indonesia yang belum terselesaikan. Sepulang sekolah, ibu guru memanggil Asmi untuk ke ruang BK. Azmi, nanti ke ruang ibu ya. Ada yang ingin ibu bicarakan dengan dirimu. Azmi, kamu tahu nggak kenapa ibu memanggilmu ke ruang BK ini? Iya Bu, mohon maaf sebelumnya karena saya berbohong. Saya membolos kemarin. Iya Asmi, ketika saya memeriksa absen hari ini dan ibu bertanya kepada temanmu serta guru mapel tentang tugas-tugasmu. Menurut kamu, apakah tindakan itu dibenarkan? Tidak Bu. Azmi, setiap orang pernah melakukan kesalahan, tidak terkecuali ibu. Meskipun dengan kesalahan yang berbeda, ibu memanggil kamu bukan bermaksud untuk mencari kesalahan,
Namun, ibu mau membantu mencari solusi agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas dan bolos dari sekolah. Coba cerita kepada ibu, ada apa? Ya Bu, sebenarnya karena saya udah nggak punya orang tua lagi, serta saya juga harus menafkahi adik saya, jadi saya harus saya harus bekerja Bu. Karena kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa dapat menafkahi saya diri sendiri dan menafkahi adik saya Bu. Oleh karena itu, waktu saya untuk mengerjakan tugas dari sekolah ataupun uh, apapun itu yang berkaitan dengan sekolah jadi kurang Bu. Nah, oleh karena itu saya juga bakal berusaha kok Bu, gimana caranya saya bisa mengerjakan tugas tersebut. Baik, jadi kamu tidak sekolah dan tidak mengerjakan tugas karena kamu bekerja untuk menafkahi adik dan dirimu. Betul begitu? Iya Bu, Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati di awal pembelajaran? ingat Bu. Apa keyakinan kelas kita, Azmi? Waktu itu ada beberapa poin Bu, salah satunya mengenai kedisiplinan. Kamu yakin sikap disiplin waktu itu baik untuk kita? Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi orang yang berdisiplin waktu? Saya harus pandai membagi waktu dan mengingat serta menjalankan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab saya Bu sebagai seorang pelajar. Baik, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan agar tidak bolos lagi dan mengerjakan tugasmu tepat waktu. Lalu, kapan kamu akan memulai tindakan positif itu? Belajar, mengerjakan semampunya, berdoa. Mulai hari ini Bu. Alhamdulillah, Ibu yakin kamu anak yang baik dan kedepannya akan lebih baik lagi, menjadi anak soleh dan sukses selalu. Siap menjadi yang lebih baik? Siap. Kasus 2. Hari ini di kelas 11 IPA 2 akan dilaksanakan pembelajaran bimbingan konseling. Saat tugas sedang diberikan dan ibu guru berkeliling memeriksa tugas kelompok, ibu guru melihat Airin tertidur pulas di bangkunya. Sepulang sekolah, ibu guru memanggil Airin untuk diajak berbicara. Airin, nanti pulang sekolah, tunggu ibu ya. Ada yang ingin ibu bicarakan dengan dirimu. Baik, Bu. Airin, apakah kamu sudah tahu kenapa ibu mengajak kamu berbicara hari ini? Iya, Bu. Mohon maaf atas kejadian tadi ya, Bu. Iya, Airin, ketika ibu memeriksa tugas kelompok, berkeliling kelas, ibu melihat kamu tertidur di bangkumu dan cukup pulas tidurmu. Menurut kamu, apakah tindakan itu dibenarkan, Airin? Tidak, Bu. Airin, setiap orang pernah melakukan kesalahan, tidak terkecuali ibu, ya. Meskipun dengan kesalahan yang berbeda, ibu memanggil kamu bukan bermaksud untuk mencari kesalahan, namun ibu mau membantu mencari solusi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Tentunya kamu punya alasan, ya kan Airin? Kenapa kamu sampai tertidur pulas pada jam pelajaran ibu?
Coba ceritakan kepada Ibu Airin. Iya Bu, saya semalam kurang tidur dan tidur saya larut. Saya menonton konser artis Korea yang datang ke Indonesia, Bu. Baik, jadi kamu tertidur karena menonton sampai larut malam dan akhirnya tertidur dengan pulas ketika pelajaran saya. Begitu ya, Airin? Kamu masih ingat, Airin, dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati di awal pembelajaran? Apa, Airin, keyakinan kelas kita? Waktu itu ada beberapa poin, Bu. Salah satunya mengenai disiplin waktu, Bu. Kamu yakin sikap disiplin waktu itu baik untuk kita? Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi orang yang berdisiplin waktu, Airin? Belajar membagi waktu dengan baik, memahami seluruh konsekuensi ketika kita tidak disiplin. Baik, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan agar tidak tertidur lagi di dalam kelas. Sudah, Bu. Lalu, kapan kamu akan memulai tindakan positif itu? Belajar, tidur lebih awal, menggunakan waktu dengan baik, serta berdoa. Hari ini, Bu, Alhamdulillah, Ibu yakin kamu anak yang baik dan kedepannya akan lebih baik lagi, menjadi anak pandai dan kebanggaan orang tua. Siap menjadi lebih baik, Airin? siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi dari kelas 11 IPS 2. Saya sangat senang dengan cara yang dilakukan oleh Bu Atin saat saya melakukan kesalahan yang yaitu tidak mengerjakan PR dan tugas saya. Saya senang dengan pembawaan Bu Atin dalam menangani masalah saya. Saya juga senang saat beliau menghadapi saya dengan tenang. Dan juga Bu Atin tidak marahi saya, akan tapi juga memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kenapa saya tidak mengerjakan tugas kemarin hari. Terus Bu Atin mencari solusi juga agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Terima kasih Bu Atin atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airin dari kelas 11 MIPA 2. Saya sangat senang dengan cara yang dilakukan Bu Atin ketika saya melakukan kesalahan, yaitu tidur di dalam kelas. Bu Atin tidak memarahi saya, tetapi Bu Atin memberi kesempatan kepada saya mengapa saya bisa tertidur di dalam kelas dan memberikan solusi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Terima kasih Bu Atin.